Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, ada di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau sembah, kita mau pujikan mengikuti Yesus.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan telah memberkati setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami akan mempersembahkan persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap
kabarnya malam ini? Luar biasa. Rasanya saya nggak tahu apa yang dirasakan Bapak Gembala ya, tapi secara pribadi rasanya saya maaf ya Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Secara pribadi saya rasakan lama sekali 1 minggu ya. Ya, padahal saya hanya absen 1 kali hari Rabu. Habis ke waktu berangkat ke Jakarta itu lama sekali. Mungkin karena 2 hari Kamis Jumat itu diforsir ya, di dalam pendalaman SAB ya, Sekolah Alkitab Bali ya. Sungguh nggak terpikirkan buat saya. Saya sempat kaget Pak Budi. Ya Pak Gembala, saya sempat kaget, saudara-saudaraku semua. Ternyata pendalaman Alkitab itu begitu unik ya buat saya, yang sebelumnya belum pernah tahu, belum pernah sedetil-detilnya mengulas setiap ayat. Tapi begitu di dalam pendidikan SHB ini sungguh luar biasa, dibukakan sama Tuhan semua. Terima kasih Bapak. Ya, jadi pada saat-saat ini di bulan Agustus ini, hamba-hamba Tuhan itu pasti selalu ada pembicaraan mengenai materi firman Tuhan dengan kemerdekaan ya, berhubungan dengan kemerdekaan RI ya. Saya percaya selama 1 bulan ini, sebelum dan sesudah tanggal 17 itu pasti materi firman Tuhan dan hamba Tuhan itu selalu ada kemerdekaan. Nah, di sini saya review kembali bahwa kemerdekaan itu yang kita dapatkan melalui saat ini kita bermasyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia ya. Setelah kita merdeka, pasti yang kita lakukan adalah bersyukur. Makanya tanggal 16 Agustus malam, tapi saya di Bali selama 4 tahun, 5 tahun ini belum pernah melihat syukuran tanggal 16 malam. Tapi kalau di Jawa selalu ada, setiap kampung jalan ditutup ya, boleh ya, ditutup. Terus makanannya ini kalau orang Surabaya bilang kepolo mendem, jadi seperti ketela, ubi semua ya, seperti kacang yang direbus gitu ya, seperti itu ya. Jadi bersyukur itu adalah ucapan syukur. Yang kedua, kita melakukan satu upacara di kantor, di sekolahan, yaitu apa? Memperingati atau menghormati para pahlawan yang sudah gugur buat kemerdekaan kita ya. Yang ketiga, tugas kita menjaga dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Jadi melalui kita sebagai warga negara Indonesia ini memiliki satu aturan ya. Mengikuti aturan pemerintah, mengikuti hukum pemerintah. Jadi apa aturan dan hukum pemerintah itu? Kita saling menghormati ya, saling menghormati sesama warga negara, sesama masyarakat, sesama saudara-saudara kita, sesama keyakinan beragama di Indonesia. Yang kedua, kita juga mencegah adanya perang saudara. Jadi tidak menyakitkan dalam pembicaraan kita tentang ras, ya, kesukuan dan sebagainya. Ini sebenarnya kita sudah menjaga aturan dan hukum pemerintah di Indonesia supaya Indonesia ini dalam keadaan kondusif, aman. Ya. Yang ketiga, bahwa kita sebagai warga negara kita harus taat wajib pajak. Itu salah satu loh. Bapak Ibu, wajib pajak ini adalah menjaga dan mempertahankan supaya keutuhan pemerintah kita ini semakin hari semakin baik. Makanya Bapak Jokowi ini selalu menekankan pajak gitu ya, selalu seperti itu. Mungkin bahkan Ibu Sri Mulyani seperti itu sebagai Menteri Keuangan ya. Jadi itu. Nah, berhubungan dengan kemerdekaan RI ini, saya bersyukur Bapak Gembala minggu lalu sudah membawakan firman tentang kemerdekaan, ya, kemerdekaan Kristen, ya, kemerdekaan kita, kemerdekaan Kristus, ya. Mungkin Bapak Ibu pada sore hari ini masih ingat saya mereview kembali apa yang dimaksud
dari materinya Bapak Gembala, Pendeta Kuli ini? Ada yang ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Setelah Tuhan memerdekakan kita, apa tugas kita, Pak? Pak Gembala ini saya bacakan ya, Pak Gembala ini bawakan Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tindakan kita apa setelah dimerdekakan? Bersyukur kepada kebaikan Tuhan Yesus. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ayo, masih ingat? Selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, membentuk roh yang kuat, ya, dengan mematikan daging kita supaya apa? Roh kita lebih kuat lagi, memiliki iman Kristus. Yang keempat, yang sangat penting ini apa, Bapak Ibu? Memegang satu kemerdekaan itu selama kita masih hidup, ya, dipercaya oleh Yesus, supaya kita menjaga kekudusan. Ya, betul Pak Gembala? Itu ya Pak? 100 ya. Kalau nggak salah saya dengar ya Pak ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, saya akan membawakan materi bagaimana Tuhan memerdekakan kita. Pasti punya tujuan. Tujuannya mengapa Tuhan memerdekakan kita. Kalau kita sudah dimerdekakan dengan materinya Pak Gembala, harus seperti ini. Tapi saya membawakan sekarang Tuhan itu punya tujuan sebenarnya memerdekakan kita. Ya. Nah, kita kembali lagi dengan ayat. Saya berjelas dengan ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Ini sebenarnya harus bagaimana Tuhan memerdekakan kita ini supaya cepat ditangkap dan lebih jelas. Saya perlu satu orang volunteer ini ke depan sini, bisa nggak? Atau Pak Yulianto, ayo Pak. Ini Pak, monggo Pak. Ya. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pak, menghadap sana Pak. Nah, ini sosok tubuh. Di dalam pengertiannya Pak Yulianto berdiri di sini dibandingkan dengan dihubungkan dengan ayat 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Di sini ada roh, jiwa dan tubuh. Dan di sini yang bisa berbicara ini Pak Yulianto ya. Saya panggil Pak Yulianto Pak ya. Saya nggak panggil Yulianto loh. Pak Yulianto ya. Jadi mari saudara-saudaraku, kita harus tahu bahwa tubuh Pak Yulianto adalah bait Roh Kudus ya. Jadi Pak Yulianto ke atas, di dalamnya ada tubuh, roh, jiwa dan tubuh adalah bait Roh Kudus, di mana Allah tinggal di dalamnya, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi ya. Yes. Halo ya. Bahwa Pak Yulianto ini sudah bukan memiliki roh, jiwa dan tubuh ini lagi. Kalau kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, lebih jelas lagi saya hubungkan ya. Saya dukung dengan ayat Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 Mas April. Mengapa Tuhan punya tujuan memerdekakan kita? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, setuju dengan statement ayat ini? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena firman Tuhan yang berbicara di sini. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tadi mungkin masih bingung, sekarang saya taruh dipegang oleh Pak Yulianto. Nah, ya, saya pindahkan. Ini nama Pak Yulianto. Ya. Dari atas kepala sampai kaki ke bawah itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Yang di dalamnya ada Roh Kudus tinggal di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ini Pak Yulianto. Jadi ayat 36. Jadi apabila anak itu ayat 35, maaf Bapak Ibu. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Pak Yulianto sebagai hamba, Yuliantonya sebagai hamba di sini, ini bisa aja lepas. Bapak Ibu. Sudah dimerdekakan sama Tuhan, tapi ini bisa lepas. Kalau Pak Yulianto berbuat dosa, tapi roh, jiwa, dan tubuh masih ada di dalam sini. Ada Roh Kudus. Karena anak tinggal di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Yang 36. Jadi kalau anak itu memerdekakan Pak Yulianto, ya, anak yang ada di dalam roh, jiwa, dan tubuh, ini benar-benar Pak Yulianto merdeka. Ya, benar-benar Pak Yulianto merdeka. Ada yang belum jelas? Mungkin saya jelaskan ulang. Ini bukan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari di luar firman Tuhan, oh Pak Yulianto. Tapi di dalam firman Tuhan ini dipegang. Ini Pak Yulianto. Di sini ini ada roh, jiwa, dan tubuh, di mana bait Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh ini sudah bukan milikmu lagi, bukan miliknya Pak Yulianto, karena sudah ditebus, dimerdekakan. Jadi ini miliknya Kristus. Apabila Pak Yulianto mau tetap mendekat terus bahkan di dalamnya, Pak Yulianto tidak boleh berbuat dosa. Tapi kalau Pak Yulianto berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Lepas, Pak Yulianto akan pergi. Tetapi anak tetap tinggal di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Sudah Pak Yulianto. Ya. Terima kasih ya Pak. Karena apa? Karena arti merdeka itu sudah tidak hidup dalam keberdosaan lagi yang terus-menerus kebiasaan manusia lakukan. Ya. Sebab setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam orang tersebut. Ya. Jadi sudah diberikan statement sama firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Karena kalau sudah ada kemerdekaan, roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Padahal roh Tuhan itu sifatnya benih ilahi, sehingga kita sudah dimerdekakan, sudah tidak ada dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Kecuali Pak Yulianto tadi berbuat dosa, Pak Yuliantonya ini keluar. Tapi anak tetap di dalam tubuh, jiwa, dan roh, ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Dengan tujuan apa sekarang? Dengan tujuan apa Allah memerdekakan kita? Kita ambil satu contoh di kemerdekaan RI pada saat tahun 70-an. Republik Indonesia, pemerintahan RI itu melihat masyarakatnya masih minus, masih kemiskinan, angka kemiskinan tinggi. Mungkin yang saat ini yang kelahirannya tahun 50, kelahirannya tahun 60, kelahirannya tahun 40, ya pasti tahu. Tahun 70-an itu Indonesia, pemerintah Indonesia itu mengirim masyarakat yang berkekurangan hidupnya, yaitu dengan program transmigrasi. Pasti ingat ya Bapak Ibu ya, program transmigrasi.
transmigrasi. Tujuannya apa program transmigrasi? Tujuannya yang pertama, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang tidak berkecukupan, tidak bisa menghidupi keluarganya. Ya. Yang kedua, bahwa Indonesia ini memiliki tanah yang subur. Ya. Mungkin ada lagunya yang Kuspas itu apa? Bukan lautan kolam susu ya, itu ya. Jadi di situ Indonesia ini yang tanah yang subur, mereka suruh menggali. Makanya sekarang yang paling banyak di mana-mana ada orang Jawa. Karena orang Jawa itu Bandar Lampung, Sumatera dimasukin, Kalimantan. Orang Jawa itu kalau ada program transmigrasi itu nomor 1, Bapak Ibu. Ya, nomor 1 berangkat. Makanya di Bali ini ada kampung Jawa. Ya, kampung tertua di Jalan Ahmad Yani ya. Itu kan kampung Jawa, semua Jawa semua. Di Pemogan itu semua Jawa. Bahkan ada namanya Jawa. Kalau yang dekat rumah saya di daerah Kapal ada yang namanya Banjar Tambak Sari. Itu Tambak Sari itu tempat kecamatan tertua di Surabaya. Namanya Banjar Tambak Sari. Ya. Di tempatnya Pak Budi ada Panda Bandung. Ya. Itu orang Jawa, Pak. Jawa Barat ya, migrasi. Namanya jadi Panda Bandung. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi bahwa Allah lebih dari itu, mempunyai maksud dan tujuan kemerdekaan kita. Ya. Ada 2 hal. Allah memiliki maksud dan tujuan kemerdekaan untuk hidup kita. Yang pertama adalah supaya kita ini mengalami lahir baru. Yang pertama, lahir baru. Allah menginginkan kita ini ciptaan yang baru. Ya. Misalnya, hidup yang sudah bukan jadi hamba dosa, ya, tapi berubah jadi hidup benar. Ya. Artinya lahir baru itu sudah bukan jadi hamba dosa lagi, jadi hidup benar. Benar pikiran, benar perkataan, benar perbuatan. Ya Bapak Ibu ya. Ini yang sering kita lakukan biasanya kalau pada saat ini untuk membandingkan hidup baru dan hidup lama. Pada saat kita ketemu teman lama, kalau lagi ngetren sekarang itu reunian gitu ya, reunian. Kalau dulu waktu kita sekolah kan ketemu teman masih sekolah, gimana? Maaf ya Pak, gimana Bu? Ya kan gitu ya. Gimana Bu? Kabarnya gimana? Nah, itu sekarang kalau dengan hidup baru sudah kita menghargai teman kita. Bagaimana Pak Budi? Juga pertanyaannya, gimana Bu? Apa istrimu masih seperti yang dulu? Loh, ini kejadian di saya secara pribadi. Ketemu teman saya lama, dia bilang, "Di, istrimu yang dulu tetap." Nah, seperti itu. Nah, itu kalau buat kita sudah apa ya? Hidup baru itu harus ditinggalkan. Jadi gimana Pak Budi? Apakah keluarga sehat? Berapa Pak anak sekarang? Gitu. Ya, jadi harus hati-hati ditata lagi. Ini yang namanya kehidupan yang baru, ciptaan baru. Ya, Tuhan itu menghendaki seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita diciptakan menjadi manusia baru, ya, di 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kita menjadi ciptaan baru. Karena apa? Kalau kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, konsekuensinya kita harus terus pembaruan terus, Bapak Ibu. Harus mengenakan manusia baru, harus terus-menerus diperbarui dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru seperti gambar kalitnya. Ya, seperti gambar kalitnya. Ini yang membuat saya punya motivasi kenapa saya mengikuti SAB. Ya.
Karena pada hari Kamis itu ada wawancara. Saya berpikiran, waduh, kok mau ikut aja memuliakan Tuhan masih ada wawancara. Ternyata ada satu pertanyaan yang membuat saya ini harus benar-benar sesuai perkataan dan perlakuan itu harus sama. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, mungkin Pak Gembala juga ada pertanyaan seperti itu. Pak Didi datang ke tempat ini mau mengikuti pendidikan SAB 9 bulan, apa motivasinya? Betul Pak Gembala? Apa motivasinya? Saya hanya mengatakan satu statement. Bapak, saya datang ke tempat ini mengikuti program SAB karena saya akan bersyukur mengembalikan kebaikan Tuhan kepada saya sampai saat ini. Dan saya ingin mengetahui maksud Tuhan lebih dalam lagi. Cuman itu aja. Nah, dengan pertanyaan dan jawaban yang saya lakukan, pasti saya harus sama dong. Apa yang saya katakan sama pertanyaan dari bapak-bapak hamba Tuhan di GBDI dengan saya melakukan jawaban harus sama. Mengucap syukur. Karena kita sudah tidak ada lagi kesempatan mau berbuat apa sama Tuhan kalau nggak mengucap syukur. Benar Bapak Ibu? Kita nggak bisa berbuat menyenangkan Tuhan kalau kita tidak mengucapkan syukur. Dan saya akan mengetahui lebih dekat lagi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu aja yang saya lakukan. Ya. Ayo sore malam hari kita pegang komitmen. Karena apa? Kebaikan Tuhan sampai saat ini sebenarnya sudah nggak bisa kita ukur dengan kehidupan kita. Karena saat ini kita masih bisa bersukacita, ketemu saudara-saudara blessing, bisa beribadah seperti ini. Ini sudah luar biasa. Ya. Orang tua Bumiske datang dalam keadaan sehat dari perjalanan Jakarta sampai ke Bali, ini sudah luar biasa. Karena Tuhan, ya, karena Tuhan, kebaikan Tuhan. Berangkat dengan selamat, pulang dari Jakarta ke Bali, Bu Oli, keluarga Pak Budi, Bumiske, sama Ibu, semuanya dalam keadaan selamat. Sungguh luar biasa. Ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya, harus terus-menerus diperbarui. Jadi saya berharap juga saya akan selesaikan sampai 9 bulan, apapun rintangannya. Amin. Ya. Ya. Jadi kalau saya duduk sama Pak Gembala ini, lihat kiri, Pak Gembala lihat saya. Ya, ya. Jangan khawatir Pak Budi, terus maju Pak nanti Pak. Pada angkatan kelima. Ya. Ya, pada angkatan kelima. Karena saya juga nggak salah dengar Pak. Kemarin itu pada waktu pembukaan hari Kamis bahwa GBDI itu akan membangun bangunan kampus dan pengajarannya nanti untuk nggak tahu angkatan kelima atau angkatan keenam atau angkatan keberapa saya nggak tahu. Bahwa nanti 7 hari full, 6 hari full. Jadi Senin sampai Sabtu kuliahnya. Ya. Jadi mumpung belum Senin sampai Sabtu, cuman Jumat sampai Sabtu, ayo ikut Pak Budi ya. Yang lain ayo ikut. Ya. Ikut ya. Oke ya. Ya. Jadi kita harus terus-menerus diperbarui karena apa? Karena di dalam Matius 5 ayat 48, harusnya kamu sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna ya. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, itu yang pertama ya, manusia baru. Yang kedua supaya kita berbuah. Tuhan mau memerdekakan kita ini kita berbuah. Jadi Tuhan nggak mau anaknya itu tidak berbuah, bahkan anaknya itu layu itu nggak mau, harus berbuah. Tumbuh dengan subur, pohonnya harus ada buah. Ya. Dan untuk membedakan atau untuk melihat bahwa buah itu dilihat dari pohonnya atau dilihat dari benihnya, itu susah Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dilihat dari kulit, tidak bisa dari daun, tidak bisa dari dahannya. Contohnya begini, kalau ada bibit durian,
Ya, ini masih bibit dalam bentuk tanaman. Ditunjukkan ke Mbak Ririn. Mbak, ini pohon apa? Susah. Tapi kalau pohon itu sudah besar, terus berbuah dalam bentuk durian, Mbak Ririn pasti tahu, oh ini durian Pak. Lebih mudah. Ya, membedakannya lebih mudah kalau kita dari buahnya. Ini yang Tuhan mau, bahwa kita ini harus berbuah, ya. Berbuah karena apa? Sebab benih ilahi yang tadi saya ceritakan di dalam kehidupan Pak Yulianto, kita sudah ada benih ilahi di dalamnya. Itu yang akan membuat buah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tuntutan Tuhan terhadap kita untuk dimerdekakan. Mengapa Tuhan memerdekakan kita? Bahwa kita harus memiliki buah pertobatan. Ya, setuju Bapak Ibu? Harus buah pertobatan. Karena apa buah pertobatan? Karena manusia lama ditanggalkan. Ini manusia lama ditanggalkan jadi manusia baru. Ya, kalau sudah jadi manusia baru, semuanya daging dilemahkan, supaya roh kita yang dikatakan Pak Gembala, roh kita ini menjadi roh militan. Ya, hanya satu, fokus kepada Yesus. Ya. Yang kedua, buah Roh Kudus. Jadi kita memiliki karakter di Galatia 5 ayat 22, 9 buah roh. Itu karakter yang harus kita miliki, buah Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, buah pelayanan. Saya bersyukur, terima kasih Jemaat Blessing, semua mau melayani di tempat ini, ya. Semua mau melayani di tempat ini, buah pelayanan. Karena apa? Karena adanya buah pelayanan, kita dipakai untuk memberkati orang lain. Ya. Terus ada buah jiwa-jiwa, ya, seperti yang dilakukan Mbak Ririn. Ayo yang lain, dilakukan Mbak Yohana, dilakukan nanti Mbak Silvi, dilakukan sama Mbak Tasya, Mas April, ya. Buah jiwa-jiwa. Jadi penuaian jiwa-jiwa. Kita sebagai penjala jiwa, kita harus sebagai penjala jiwa, ya. Terus setelah kita mendapatkan jiwa-jiwa baru, kita muridkan melalui pertama family blessing, ya, supaya nggak terlalu terkejut, dia kaget melihat kok langsung masuk gereja. Ajak dulu di family blessing, setelah itu diajak ibadah di gereja blessing. Ya. Kenapa kita yang kedua ini kita harus dituntut berbuah? Karena di Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, Filipi 1:22. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Jadi Tuhan mau seperti itu, Bapak Ibu. Jadi apa yang saat ini kita rasakan di dalam kehidupan beribadah di Jemaat Blessing, kita sudah syukuri. Karena apa? Karena ternyata di dalam pembukaan, di dalam hari Jumat sudah mulai pendidikan, hari Kamis juga sudah mulai pendidikan, ya. Itu saya lihat sudah ada buah di dalam saudara-saudara kita keluarga Blessing ini, ya. Kita sudah lakukan secara benar. Kita sudah lakukan secara benar. Kita sudah ada melakukan penuaian jiwa, Mbak Ririn. Kita sudah lakukan pelayanan. Kita sudah lakukan, semuanya sudah benar. Ya. Tinggal sekarang hati kita. Tinggalkan manusia lama supaya kita masuk ke manusia baru. Supaya apa? Supaya nama kita ini tidak lepas dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Seperti Pak Yulianto tadi berkata, tetap melekat di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Karena roh, jiwa, dan tubuh kita ini sudah bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang sudah dimerdekakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semuanya di tempat ini.
luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kita akan berdoa untuk doa misi. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami akan mempersembahkan untuk persembahan misi. Bapa, kami percaya Tuhan akan memberkati kami sehingga misi kami di blessing ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau pakai blessing untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk persembahan misi ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom keluarga Blessing, saat kita akan mendengarkan warta gereja sepekan. Mari Jemaat Blessing rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah Family Blessing setiap hari Rabu pukul 19 WITA yang bertempat di Geraha Blessing lantai 1. Bagi jemaat yang ingin melayani dalam bidang misi pujian dapat hadir setiap hari Jumat pukul 19 WITA yang bertempat di Geraha Blessing. Mari anak-anak muda hadiri dan rasakan sukacita bersama dalam ibadah Youth Blessing setiap hari Sabtu pukul 18 WITA yang bertempat di Geraha Blessing. Hadirlah dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah Youth Blessing pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 17 WITA yang akan dilayani oleh Pastor Budi Kristiono. Halo adik-adik, mari bersukacita bersama dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 17 WITA yang bertempat di Geraha Blessing lantai 1. Jangan lupa datang ya. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan ibadah dapat menghubungi koordinator ibadah yaitu Bapak Budi. Bagi jemaat yang rindu mendaftar Taman Makan Minggu dapat menghubungi Bapak Budi atau Bapak Yulianto. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah blessing, dan kami mengundang untuk dapat hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya di Geraha Blessing. Demikian warta gereja sepekan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Saya undang. Sampai lupa ada pengumuman tambahan. Rencana bulan depan September ya Pak Budi ya. September kita akan retreat 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Dan rencana nanti ya sebulan. akan nabung dulu Bu. 3 hari 2 malam. Tolong siapkan pakai masing-masing, jangan pinjam-pinjaman ya. Terus ada biayanya 3 hari 2 malam per orangnya 100.000 ya, 100.000 saja. 3 hari 2 malam, ditanggung tidur, ditanggung berenang, ditanggung nonton TV gratis, dan ditanggung semuanya. Hanya membayar 100.000. Sebenarnya tempat ini andaman ya Pak ya, sebenarnya gratis. Namun dipungut biaya untuk yang pertama laundry ya tetek bengek lah gitu. Spray. temannya spray batal guling, terus kebersihan. Itu 50.000.
Terus yang 50.000-nya lagi itu untuk kita beli beras, beli air minum, sisanya kita akan beli hadiah membuat game. Ya, yang setuju angkat tangan. Oh, setuju semua, berarti tidak keberatan ya 100.000 satu orang ya. Ya. Jadi 3 hari 2 malam, tolong dipersiapkan mulai sekarang. Nabung per hari 2.000 ya di rumah Pak Cinta. Iya. Itu dia. 2.000. Nanti kalau kurang 1.000 pikir Tasya. Iya. Oke, itu saja jadi pengumumannya. Dan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah mendoakan kami berdua agar kami berdua, khususnya saya dan Pak Didi, boleh diwisuda. Karena bagi kami kuliah 1 hari itu kayak kuliah 1 tahun. Lama. Tidak perlu lama, perlu kosong. Tapi dari kuliah ini kita mengambil, istilahnya mengambil arti, mengambil apa namanya? Ternyata kuliah ini sangat luar biasa. Karena apa? Seperti Pak Didi tadi katakan, kita mempelajari hal-hal yang tidak terduga di dalam pikiran kita. Benar ya Pak Didi ya? Orang dunia mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Benar kan? Tetapi untuk anak-anak Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh. Karena roh akan kembali. Pertama, ya Pak ya. Terus jiwa, tubuh nanti diangkat oleh Tuhan. Ya kan? Jadi paradigma kita itu dibuka. Benar-benar dibuka. Cuma yang membuat kita berat itu adalah tugas. Tugas. Ada tugasnya, tapi tidak berat kok cuma suruh foto aja, kirim foto gitu kan. Kirim foto ya Pak ya, tugasnya. Itu tidak berat kok. Tapi belum yang lain. Yang terakhir ya. Yang berat yang terakhir Pak. Penguburan. Saya pernah kemarin tanya sama dosennya. Ini semuanya Pak. Iya, sampai hal penguburan ini Pak. Iya, harus dilakukan. Kalau cuma kita nggak gimana Pak? Masa saya doakan dia Pak? Tadi juga teman saya ketawa dosennya. Ya enggak, pokoknya di situasi apapun atau kerabat ada yang meninggal atau siapa yang meninggal, foto aja. Makanya foto, kita foto bersama yang meninggal gimana? Enggak, foto di situasi waktu itu aja. Karena ada teman saya bilang, Pak, fotonya sama orang mati tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau orang matinya dibangunin dulu, suruh foto selfie, tidak apa-apa ya Pak ya, tidak apa-apa kalau bangun ya. Ya itu saja, dan selamat datang buat Inan. Kami bahagia, kami bercita-cita. Ini Inan, wajah-wajah yang mendoakan semua ini. Ya. Kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan. Ya, kita hanya meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjawab. Ya, yuk bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi ingat setiap hari nabung. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Udah ada sukacita besar ya. Buat memang yang Tuhan katakan nubuatan Tuhan untuk gereja ini, memang Tuhan membawa di padang yang berumput hijau, dan itu Tuhan benar-benar genapi gitu loh. Villa semahal itu cuma 100.000 dalam 3 hari. Padahal itu per malam berapa Pak Budi? 7,5 juta. Rencana September belum pertengahan September. Saya mohon semuanya bisa datang, kita bisa menikmati villa semalam 7 juta itu berkat Tuhan dengan cuma membayar 100.000 dalam 3 hari. Kalau bukan Tuhan Yesus, kita siapa lagi coba? Kita dibawa ke padang rumput yang hijau, Tuhan berikan air yang tenang. Sungguh luar biasa janji Tuhan buat gereja kita ini. Ya dan amin, walaupun setahap demi setahap, selangkah demi selangkah
memang orang melangkah tidak langsung dari tangga 1 ke tangga 7 kan, mau angkat kan sakit kan. Jadi Tuhan satu sampai akhirnya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pujian hari ini pas sekali, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku
biasa Tuhan. Biar tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan. Tuhan blessing mempunyai tanah permanen. Kami percaya Engkau Tuhan, karena Engkau yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup tempat ini Tuhan. Tuhan akan memberikan tempat yang layak buat kami. Tuhan, meskipun Tuhan dana belum siap Tuhan kami, Tuhan, tapi kami percaya Engkau sudah menyediakan. Ada yang menyediakan mencukupi segala kebutuhan blessing Tuhan. Engkau akan mengirimkan Tuhan bangsa-bangsa untuk membawa persembahan di tempat ini, emas dan perak dan sebagainya. Mereka akan menabur di tempat ini Tuhan, dan juga untuk pembangunan Tuhan bait suci Tuhan, untuk diperluas dan diperbesar Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dapat ditampung Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Sulit, beserta keluarganya Tuhan, istri anak-anak hamba-Mu, beserta keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Amin. Kau akan pakai hamba-Mu dahsyat luar biasa. Amin. Berikan roh hikmat Tuhan. Tuhan, biar apa yang dikerjakan dilakukan hamba-Mu, Engkau yang akan membuat berhasil. Amin. Berkati kesehatan hamba-Mu, pekerjaan usaha Engkau berkati, juga kuliahnya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan beserta Bapak Didi juga Kau berkati, supaya semua ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga dia boleh mendapat gelar Tuhan. Oh Tuhan, untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati juga Bapak Didi dan Ibu Didi beserta keluarganya, anak cucunya Kau berkati. Kalau firman-Mu malam ini sudah disampaikan Tuhan, biar firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kita semuanya Tuhan. Oh Tuhan, yang datang Tuhan dan pulang berbeda Tuhan, yang mereka mendengarkan firman-Mu, saat firman-Mu disampaikan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang menghadapi masalah Engkau akan memberikan jalan keluarnya Tuhan. Karena kami percaya bersama-Mu Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pengurus gereja blessing Tuhan yang ada di sini. Kau berkati, pakai mereka semuanya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Beri mereka roh ketaatan, kesetiaan dan Al-Quran Tuhan. Setia di dalam melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga blessing Tuhan. Kau berkati, berikan kesabaran hati, saling menguatkan, membangun, sehati sepikir Tuhan, saling merendahkan diri, saling mengasihi dan mengampuni Tuhan. Tidak ada perpecah belahan di dalamnya, di dalam nama Yesus. Sebungkus keluarga blessing Tuhan, pasal darah Yesus, ikat kami semua dengan tali kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakil kami. Kau memberkati Tuhan, berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan. Biar apa yang dikerjakan dilakukan Tuhan, semua itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami, supaya mereka bertumbuh di mana-mana Tuhan, di kota, di desa, sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Oh Tuhan, gereja-Mu boleh bertumbuh Tuhan, dan juga Tuhan, dan juga Tuhan umat-Mu boleh beribadah dengan damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami mau berkati, dipulihkan, supaya bangsa kami ada pertobatan, yang penyembahan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah segala perkara kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang, kita akan meninggalkan tempat ini. Mari sebelumnya angkatlah kedua tanganmu dan angkatlah hatimu. Kita percaya kita telah melakukan yang terbaik, waktu yang terbaik pada hari ini untuk datang ke tempat ini
untuk memuji menyembah nama Yesus. Bahkan kita telah menerima setiap taburan firman Tuhan. Bila firman itu boleh tertanam di hati setiap kita masing-masing dan boleh menjadi kekuatan yang baru, sehingga perjalanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dengan cinta kasihnya oleh putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersertai manis oleh Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan, kiranya